Di sebuah sudut desa Jeruk Wulung, ada satu masjid yang mungkin kalau dilihat sekilas terlihat biasa saja. Namanya Masjid Baitur Rahman. Gak megah, gak terlalu besar. Tapi, kalau kita mau berhenti sebentar dan benar-benar melihat, masjid ini sebenarnya menyimpan cerita yang gak sederhana. Cerita tentang waktu, tentang kebersamaan, dan tentang hal-hal kecil yang ternyata bisa jadi sesuatu hal yang besar. Masjid ini pertama kali dibangun tahun 1997. Waktu itu kondisinya masih sangat sederhana. Tanahnya juga nggak luas, cuma sekitar 6 kali 20 meter. Tapi dari situlah semuanya dimulai. Yang menarik, masjid ini bukan dibangun dari bantuan besar atau proyek pemerintah. Masjid ini berdiri dari usaha warga sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badri, alamat jelas di Dusun Jeruk Wulung, Desa Marga. Yang awalnya ini dibangun tahun 1949. Masjid ini berdiri di sini itu dengan biaya swadaya warga khusus hanya satu dusun murni dari swadaya. Warga bahkan rela patungan lagi buat beli tanah biar masjidnya bisa diperluas. Nggak langsung besar, nggak langsung jadi bagus, tapi terus berjalan. Karena yang penting bukan cepat atau lambatnya, tapi kebersamaannya. Waktu yang terus berjalan, desa juga mulai berkembang. Jalan di sekitar mulai ditinggikan. Sampai akhirnya, tanpa disadari, posisi masjid jadi jauh lebih rendah dari jalanan. Kian terlihat sepele, tapi buat warga ini cukup mengganggu. Dan pada akhirnya tahun 2024, warga sepakat untuk mulai satu langkah besar. Masjid ini akan dibangun kembali. Tahapnya memang bertahap, karena ini dibangun dengan swadaya murni dari warga Jeruk Wulung, khususnya ini pakai ada umplong satu, di setiap rumah satu. Setelah itu kliwon diambil, ada petugas yang mengambil. Dan mengambil itu tidak dihitung nominalnya dari si A sekian, tidak. Tapi tentu saja, membangun ulang masjid bukan hal yang mudah. Biayanya besar. Sementara dari dulu, masjid ini memang selalu mengandalkan swadaya warga. Lalu muncul satu cara yang sederhana tapi konsisten, koin infak. Setiap rumah dikasih satu buah koin infak. Targetnya sederhana, Rp1.000 per hari. Cuma 1.000. Jumlah yang mungkin sering kita anggap kecil, bahkan kadang nggak terasa kalau kita keluarkan. Tapi di sini Rp1.000 itu punya arti, karena dilakukan setiap hari, karena dilakukan bersama-sama. Setiap Rabu Kliwon ada petugas yang keliling buat ngambil koin-koin itu. Nggak dihitung langsung, nggak ribet, yang penting dikumpulkan dulu. Secara teori jumlahnya bisa sampai 1,8 juta rupiah, tapi kenyataannya ya nggak selalu segitu. Biasanya terkumpul sekitar 1,2 sampai 1,6 juta, dan itu nggak masalah, karena yang penting tetap jalan. Kadang kita mikir, buat bantu sesuatu harus nunggu punya banyak dulu. Di sini justru kebalik, nggak perlu nunggu punya banyak, cukup punya niat dan konsisten. Pembangunan pun dimulai. Tahap kedua fokus di bagian belakang masjid. Di atas tanah kosong yang ukurannya sekitar 7 kali 9 meter, ada juga beberapa perubahan lain. Toilet dipindah ke depan, area samping diperlebar. Pelan-pelan bentuk masjid mulai berubah, tapi di tengah perjalanan sempat berhenti.
insya Allah bulan. Ya. Karena apa? Ini dana sekian itu kalau ya kebetulan ini dasar saya akan resiko kalau saya simpan bisa. Jadi kalau segera walaupun ini nanti belum tentu sampai jadi. Bukan karena warganya capek, bukan karena nggak peduli, tapi karena dananya belum cukup. Untuk lanjut ke tahap berikutnya, butuh sekitar 20 juta rupiah. Dan itu harus dikumpulkan dari koin-koin kecil tadi. Dengan Bapak siapa? Bapak Kusriono. Semua warga diberi kaleng untuk mengisi uang koin. Turan belanja itu. Tapi, nggak ada yang benar-benar berhenti. Karena setiap hari koin itu tetap diisi. Setiap hari harapan itu tetap dikumpulkan. Ya, setiap bulan itu kan diambil uang koin. Setiap hari apa? Dari malam Kamis lagi. Dengan adanya ini, keberatan nggak Pak dari warga sendiri? Enggak keberatan. Itu seadanya. Kalau misi itu ibu-ibu kita turun belanja uang koin. Ada harapannya itu bikin jeruk belum itu kalau masjidnya sudah baik itu kan yang lama itu harus dibongkar dibangun sesaat sama itu biar lebih baik daripada yang belum, Biar lebih layak gitu ya? Iya, layak. Itu kan belum layak masjidnya, masih dalam dari dataran jalan raya itu. Rawan itu ada air masuk nggak ya Pak? Ya rawan. Masih kebanjiran. Akhirnya, pembangunan yang seharusnya bisa selesai 8 bulan jadi mundur sampai 10 bulan. Dan pelan-pelan hasilnya mulai kelihatan. Dana yang terkumpul sekarang sudah hampir 30 juta rupiah. Bukan angka yang datang tiba-tiba, tapi angka yang dikumpulkan dari banyak cerita. Dari ibu-ibu yang nyisihin uang belanja, dari bapak-bapak yang tetap ngasih meski capek kerja, dan warga yang mungkin gak banyak bicara, tapi tetap ikut berkontribusi. Semoga untuk pembangunan ini kita mendapatkan donasi yang ingin membantu pembangunan ini agar pembangunan masjid ini segera terselesaikan. Karena sendiri jamaahnya sudah banyak. Ya, alhamdulillah lumayan. Ya, sejak kita ke dana untuk membangun, kita hentikan sementara sambil menunggu donasi-donasi yang masuk dari warga maupun dari lingkungan sekitar atau yang lainnya untuk donasi. Kalau kita sudah mendapatkan anggaran lagi, kita mulai kerjakan. Dan alhamdulillah untuk minggu ini kita juga akan memulai pengerjaan. Kalau dimulai bangunnya itu tahun berapa Pak? Bulan berapa? Tahun 2024. Kita bulan? Kisaran bulan Mei. Mei. Udah lama mantap ya Pak. Iya. Udah lama. Mulai dari tahun 2024 dan berhenti tahun 2025 juga ada pengerjaan sedikit. Ini 2026 ini jadi tiap tahun itu kita pasti meneruskan pengerjaannya. Tapi Bapak itu sendiri atau ada temannya? Ya, ada temannya. Berapa Pak? Biasanya 4 orang. Sebelumnya kami berempat mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadiran panjenengan untuk wawancara kali ini. Bapak kan selaku tukang yang menjadi garda masjid
berarti sebelumnya boleh perkenalan dulu bapaknya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sudarto. Bahwa saya ini guru gunung RT 3 RW 3. Saya di sini sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Baitur Rahman dan sekaligus lurah. Bapak kira-kira berarti bapak yang bangun ini sama yang di belakang dari awal? Ya, untuk yang lama ini, bangunan ini bukan saya. Jadi bangunan ini kan waktu didirikan ini saya masih kecil, masih SMP, kisaran tahun 96 97. Untuk yang masjid yang di belakang ini kebetulan saya yang mengajar. Kondisi masjidnya kalau dihitung persen udah berapa persen ya Pak? Kalau dihitung persen itu masjid, itu pembangunan masjidnya yang di belakang itu dari kisaran 35%. Ya. Terus tadi juga Pak kan bilang ini mau ganti matematika sama Pak juga. Ya, minggu ini memang Ya, untuk dana segitu kira-kira nanti jadinya berapa persen? ya kira-kira ya menambah kisaran 10 atau 12%. Jadi belum bisa sampai Belum ke bisa. itu nanti kan nggak pernah. Kita tidak pernah bukan duit, duit banyak. Ini berarti baru itu ya Pak? Apa fondasi terus sama samping-sampingnya gitu ya Pak? Kemarin katanya fondasi itu ada Ya, itu kemarin dapat dana hibah dari Pemprov. Itu dari Pemprov kita gunakan untuk pembangunan fondasi sama pemindahan tempat duduk. Untuk pengajian dananya itu gimana? Dulu itu prosesnya kita lewatnya legislatif. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diajukan lagi, cuma belum ada konfirmasi dari pihak. Ya. Nah, soalnya untuk pengajuan itu kalau habis dapat anggaran itu biasanya kayak 1 tahun dan tahun itu pengajuan. Masjid ini bukan cuma soal bangunan. Masjid ini hidup. Karena setiap malam Kamis ada pengajian. Warga datang, duduk bareng, belajar, ngobrol, ketawa juga kadang. Saat Idul Fitri, jamaahnya sampai meluber keluar. Halaman penuh dan itu justru bikin suasana jadi hangat. Ada juga kegiatan rutin tiap tanggal 3. Bawa bapak, ibu-ibu dari desa sekitar ikut meramaikan. Sederhana, tapi terasa dekat. Kalau dipikir-pikir, masjid ini bukan dibangun dari semen dan batu aja, tapi dari rasa, dari kebersamaan, dari aku ikut ambil bagian. Perjalanan ini juga belum selesai, masih ada rencana ke depan. Kedepannya rencana kalau yang ini ditinggikan, ya. Biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggikan, biar halamannya enggak terlalu luas. Jadi kalau yang ini ditinggi
Wah, ini ditinggikan. Kalau sudah, misalnya sana sudah jadi, sudah bisa ditempati, yang ini ditinggikan turun ya pasti. Ini rencana kalau nanti ada dana itu diuruk ya. Bagian depan masjid nantinya mau ditinggikan supaya sejajar dengan jalan. Tapi ya seperti biasa, nunggu dana lagi, nunggu koin-koin itu terkumpul lagi. Itu belum bentuknya, jadi mau minta bentuknya itu pihak tukang lah ini diteruskan kalau nanti sudah ada kita akan nanti ya sampai sekarang ini ada dana bukan dari itu nanti uang koin bisa dibutuhkan. Berarti kalau koin kita ini sudah sampai berarti kata setiap bulananya 8 bulan. Dan warga nggak masalah dengan itu, karena mereka sudah terbiasa berjalan pelan tapi pasti. Masjid Baitur Rahman mungkin nggak paling besar, nggak paling megah, tapi di dalamnya ada sesuatu yang mungkin lebih berharga. Ada kebersamaan, keikhlasan, dan ada bukti kalau sesuatu yang besar dimulai dari hal yang sangat kecil, seperti 1.000 rupiah, seperti 1 koin, dan seperti niat yang sederhana. Dan mungkin yang benar-benar membangun masjid ini bukan cuma uangnya, tapi orang-orangnya, hatinya, dan selama itu masih ada, cerita Masjid Baitur Rahman akan terus berlanjut. Dusun Jeruk Bulung itu kalau masjidnya sudah baik itu kan, yang lama itu harus dibuka, dibangun sesaat sama itu biar lebih baik daripada yang belum. Kan semoga untuk pembangunan ini kita mendapatkan donasi yang ingin membantu pembangunan ini agar pembangunan masjid ini segera selesaikan. Ya harapannya